Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 10 April 2022. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Dan bersama Slianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Arifin Tasrif melaksanakan kunjungan kerja ke Kalsel. Tentunya dalam rangka memastikan pasokan BBM di 2 titik SPBU. Salah satunya meninjau SPBU di Tambak Ulu Astambul, Kabupaten Banjar. Di samping itu pula, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengingatkan masyarakat agar menjaga BBM bersubsidi jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh yang tidak berhak, sehingga mengurangi jatah bagi rakyat kecil. Usai disentil Presiden Joko Widodo terkait tidak adanya koordinasi dan penjelasan terkait naiknya harga jual BBM di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya angkat bicara usai melakukan pemantauan di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di kawasan Tambak Ulu, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kamis 7 April 2022. Arifin Tasrif menjelaskan kenaikan harga jual BBM merupakan dampak dari dinamika geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Namun dirinya mengklaim harga jual BBM di Indonesia masih lebih murah dari negara-negara ASEAN lainnya. Rusia dengan Ukraina, ya, di mana minyak-minyaknya Rusia itu embargo, ya, nggak boleh keluar. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan suplai. Nah, ini menyebabkan harganya tinggi dan susah didapat. Harga di mana-mana juga mulai meningkat. Di lain sisi juga komoditas sumber daya alam kita nih di pasaran juga bagus. Mereka kan seharusnya bisa membantu juga lah. Sementara itu, adanya wacana kenaikan harga jual Pertalite bersubsidi, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta stakeholder terkait masih melakukan kajian. Sidi melaporkan. Dalam sidak Menteri SDM Arifin Tasrif, kedua SPBU di Kabupaten Banjar didapati ramainya truk mengantri untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Para sopir pengangkut ini pun mengadukan perjuangan mereka dalam mendapatkan solar subsidi karena harus mengantri sekian lama. Diakui Arifin, beberapa waktu lalu Pertamina sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi suplai BBM subsidi ini akibat adanya permintaan yang mendadak meningkat dikarenakan kegiatan ekonomi yang juga mengalami peningkatan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan jatah solar subsidi ke setiap daerah, namun karena disparitas harga yang mencapai Rp8.000 dengan solar non-subsidi, banyak oknum yang tidak berhak malah turut menikmati. Kedepan, Menteri SDM akan memperketat aturan pembelian BBM bagi perusahaan swasta untuk mencegah kebocoran solar subsidi. Ambil langkah-langkah untuk penertiban, untuk bisa mendisiplinkan itu dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Kita akan menghimbau, meminta, dan kemudian kalau tidak dipenuhi juga, ya kita akan mengenakan tindakan Kan batubara apa banyak? termasuk ya. Total itu ya, Pak? Termasuk itu yang ya. Tapi yang penting inilah semua masyarakat menjaga jangan sampai bocor. Jebol, Pak? Iya, jebol. Ya, kalau misalnya harga minyak rata-rata bisa $100 minyak mentah itu, ya subsidinya bisa sampai 300 triliun. Itu makanya sudah over quota ya Pak saat ini katanya Pak? Sekarang itu udah over kuota. Berapa persen Pak? Ya, sekitar 10. Untuk mencukupi kebutuhan BBM selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, maka pemerintah siap menambah kuota BBM hingga lebih dari 10% jika memang diperlukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, menuai protes dari salah satu pemilik warung makan non-halal yang buka pada siang hari saat razia penegakan Perda Ramadan hingga viral di media sosial. Wali Kota Ibnu Sina menegaskan Perda Ramadan masih efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu seluruh warga bisa menaatinya karena warung hanya boleh buka pada pukul 3 sore. Enggak Pak, ada sosialisasi loh Pak. Mereka tetap dapat surat. Nah, apa artinya? Sebanjaran ini bukan mungkin kita sebanjaran kita kirimi surat ini. Loh, bukan masalah sebanjaran atau apa. Sekarang ini aja, oke, sekarang gini. Sekarang pian sudah tahu, sudah kami datangi, sudah tahu peraturannya. Nah, sekarang taati, tutup. Mulai sekarang tutup. Penegakan Perda Ramadan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin di salah satu rumah makan non-halal di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin baru-baru tadi viral di media sosial karena menuai protes dari sang pemilik warung. Pemilik warung ini protes saat digelarnya razia lantaran tidak mengetahui adanya perda yang melarang warung buka pada siang hari. Terlebih makanan yang mereka jual juga non-halal. Meskipun sudah diberikan penjelasan oleh petugas, namun pemilik seolah tak terima. Hingga akhirnya pemilik warung makan tersebut mengusir para petugas Satpol PP untuk meninggalkan tempat. Oke, silakan keluar Pak. Silakan keluar Pak. Satu lagi saya sampaikan. Ya. Sesuai peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005, itu barang siapa melanggar, itu diancam pidana kurungan 3 bulan. Terserah. Terserah. Ya, silakan. Ya, silakan pintu keluar lebih sana. Ya. Oke, makasih banyak ya atas kunjungannya. Oke. Menanggapi aksi protes tersebut, Wali Kota Ibnu Sina menegaskan Perda Ramadan masih efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu diminta seluruh warga khususnya yang bergerak di bidang kuliner untuk menaati perda tersebut. Karena berdasarkan perda warung hanya boleh buka pada pukul 03 sore. Kesepakatan bahwa ketentuan hukum peraturan daerah ini masih berlaku dan masih efektif dilaksanakan. Oleh karena itu kepada seluruh warga untuk bisa mentaatinya, terutama yang bekerja di sektor kuliner. Ada pengaturan yang diatur oleh perda ini bahwa dengan kebijakan bersama boleh buka dari jam 3 sore ya, pasar wadai Ramadan, kafe, restoran untuk menyiapkan berbuka puasa. Tapi sebelumnya itu ya diharapkan untuk tutup untuk menghormati orang yang berpuasa. Nah kemudian dalam pelaksanaannya juga tetap dilaksanakan secara persuasif. Kami sudah minta juga dengan Satpol PP tetap persuasif, sosialisasi dilaksanakan, kemudian terus disampaikan kepada warga. Rasanya sudah 15 tahun, rasa-rasanya tidak seorang pun di Banjarmasin ini yang tidak tahu tentang perda itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hormati. Lebih jauh, Ibnu Sina mengatakan penegakan Perda Ramadan ini sejatinya sudah berjalan 15 tahun. Namun jika ada warga yang ingin melakukan revisi tentang perda tersebut, Pemko Banjarmasin sangat terbuka menerima masukan tersebut. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mengaku sangat mendukung perda tersebut untuk diterapkan selama perda itu tidak mengalami perubahan. FOD yang terdiri dari beberapa unsur agama yang mendukung perda itu untuk diterapkan selama perda itu belum ada perubahan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wali tadi, peraturan yang buka bagi warung dan restoran yang sebelumnya pukul 17 itu, nah ini diperlonggar dan menjadi pukul 3 sih ya. Ini menyiapkan bagi umat Islam yang ingin berbuka puasa. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Banjarmasin yang terkenal religius ini bisa memahami dan menaati perda ini sehingga suasana Ramadan tetap berlangsung kondusif. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, menyambut tibanya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sekaligus dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pasar murah di halaman Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan kegiatan pasar murah di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina secara resmi membuka kegiatan pasar murah digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Selasa 5 April 2022. Menurut Wali Kota, kegiatan pasar murah ini rutin digelar setiap tahun, hasil kerjasama Dinas Perdagangan dengan Banjarmasin Corporate Social Responsibility atau BCSR, serta para pelaku UMKM yang juga turut meramaikan kegiatan ini. Melalui pasar murah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu juga menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama dan kelompok masyarakat yang memerlukan. Adapun beberapa bahan pokok yang sudah disubsidi, diantaranya seperti paket belanja harga Rp70.000 bisa didapatkan menjadi harga Rp55.000. Kemudian minyak goreng yang biasa harganya Rp25.000 hanya dijual Rp21.000. Banyak bantuan pian, kemudian pian, ini sangat membantu meringankan beban warga Kota Banjarmasin, terutama mendapatkan beberapa bahan pokok yang sudah disubsidi. Misalnya paket belanja dengan harga Rp70.000 itu hanya bisa didapatkan dengan harga Rp55.000. Termasuk minyak goreng yang biasanya 1 liter itu Rp25.000, di sini bisa didapatkan dengan harga Rp21.000. Jadi saya kira sangat membantu. Ibnu Sina berharap aksi sosial ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan tepat sasaran, sehingga bisa meringankan ekonomi keluarga masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok di saat bulan Ramadan. Muhail, Banjar TV. Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsyi membuka secara resmi kegiatan pasar murah di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat. Pasar murah ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan motivasi agar bangga menggunakan produk dalam negeri. Sejumlah komoditas yang bisa dibeli masyarakat dengan harga miring dibandingkan harga di pasaran, diantaranya minyak goreng, beras, gula, telur, bawang, serta beberapa kue olahan produk lokal. Bupati Saidi Mansur berharap gelaran pasar murah ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi saat ini. Melibatkan seluruh stakeholder, UMKM dan juga pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar, sehingga juga mereka juga berkesempatan dalam rangkaian juga pada saat ini umat Islam menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkelanjutan, bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat, memenuhi ketahanan pangan masyarakat. Dalam kesempatan itu pula, Bupati Banjar beserta jajaran menyerahkan secara simbolis bantuan sembako kepada kaum duafa dan lansia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan sidak monitoring dan evaluasi harga bahan pokok dan harga barang penting lainnya di Pasar Bauntung Batua, Martapura. Di samping itu, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad bersama Kapolres dan Dandim 1003 Hulu Sungai Selatan juga turun langsung ke pasar guna memantau harga komoditas bahan pokok di wilayahnya. Sepekan memasuki bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi bersama tim pengendalian inflasi daerah melaksanakan sidak harga bahan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Bauntung Batua, Martapura. Berdasarkan pantauan di lapangan, secara umum harga sejumlah bahan pokok masih stabil dan ketersediaan masih aman selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya daging sapi, daging ayam, gula pasir, serta minyak goreng kemasan yang masih berada di kisaran Rp24.000 per liter. Masyarakat diimbau agar lebih bijak berbelanja sehingga bisa mengendalikan harga pasar. Alhamdulillah minyak goreng kalau untuk
curah itu sudah ada harganya 14.000, cuma yang kemasan sampai sekarang mekanisme pasar. Menurut mekanisme pasar, jadi tadi kita cek kan harga yang 1 liternya itu 25.000 pula, yang 2 liter itu sekitar 50.000. Mudah-mudahan kedepannya nanti minyak lama bisa normal kembali. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan bisa kembali normal. Kita akan mendistribusikan minyak curah untuk masyarakat umum untuk usaha mikro di Kabupaten Banjar. Rencana hari Jumat pertama. Akankah diminta untuk lebih banyak lagi minyak curah di Kabupaten Banjar ini? Sudah dari PPI yang mendistribusikannya ke masing-masing daerah. Ya, sudah permintaan. Nah, kalau untuk minyak goreng ini memang lebih dipicu oleh harga ekspor itu jauh lebih menguntungkan daripada di dalam negeri. Jadi kalau kita lihat ada ketegangan antara Rusia sama Ukraina ini, itu menyebabkan pasokan minyak nabati dunia itu berkurang. Nah, akibatnya minyak sawit menjadi salah satu alternatif. Nah, karena permintaannya tinggi, harga naik, mau tidak mau CPO-nya naik, sehingga produksi di dalam negeri juga untuk minyak goreng itu pasti akan mengalami kenaikan harga karena CPO-nya sudah naik. Bawang putih 30.000-an. Dari dulu 24, sekarang 30. Nah, ini yang murah. Mulai kapan naiknya nih bawang putih? Sebulanan. Sebelum Ramadan sudah. Kalau bawang merahnya? Akan ada penurunan. Dari berapa? Dari 35 ke 24. 5.000 turunnya ya. Gula? Gula naik. Berapa naiknya? 15.000 sekarang, Pak. Dalam mengantisipasi lonjakan dan menekan harga kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Banjar akan kembali menggelar pasar murah di 20 kecamatan di daerah ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selepas peninjauan terhadap harga 9 bahan pokok ke para pedagang pasar terpadu dan pasar Banyu Barau Kandangan, Bupati Hulu Sungai Selatan langsung bertolak memantau langsung kondisi Pasar Senin Nagara yang merupakan pasar terbesar di wilayah 3 Kecamatan Daha. Dari pantauan, ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas wajar. Menurut Bupati, secara umum untuk ketersediaan stok 9 bahan pokok masih aman, namun yang menjadi atensi adalah ketersediaan minyak goreng. Karena para pedagang di pasar terpadu terbiasa menjual minyak goreng curah, bukan jenis minyak goreng kemasan. Kenaikan sih, tapi tidak terlalu tinggi ya. Ayam potong naik. Yang lain sih normal aja, lombok cabai tadi juga biasa. Yang agak susah sekarang ternyata memang minyak ya. Karena di sini terbiasa mereka jual minyak goreng, bukan minyak kemasan. Jadi kami pada ini Pak Kapolres yang penting barang tersedia. Kalau barang tersedia tergantung masyarakat. Seperti beras kan banyak pilihan. Yang sangat susah kalau stok tidak ada, ini sangat membahayakan. Tapi kan stok ada. Sementara itu, salah seorang pedagang sembako Nur Hidayah mengaku bahwa selama 2 minggu ini beberapa barang memang terjadi kenaikan, di antaranya minyak goreng, gula pasir, bawang merah, dan cabai. Harganya 45, 50. Ini 45 lah atau 50? Salah? Ini naik. 3 harian lah. Di Lomboknya turun loh ya pabila. Satu ulung salah pada rajen toh. Tinggal 3 hari. 3 hari. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak PDAM Bandar Malsi menjamin distribusi air bersih lancar selama Ramadan. Tetaplah bersama kami.